Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya taklimi guru kita, pimpinan kita, Ning Nisaul Kamilah. Semoga beliau beserta orang tua, keluarga, Gus dan putra-putrinya senantiasa sehat, bahagia, dan berlimpah berkah. Yang saya hormati, saya taklimi moderator, pengurus nyantri online di Ukhuwah Al-Batul ya, Pondok Ukhuwah Al-Batul. Kemudian yang saya banggakan, sesama santri Nopa, saya juga santri, jadi kalau tadi moderator meminta saya menerima sebagai santri, aduh gak bisa gitu ya, jadi kita sebagai sesama santri saja, dan kita adalah santrinya Nimila, santrinya para Sarifah yang ada di Nopa, dan santrinya para pria yang ada di sini. Kita belajar bersama malam ini. Mohon izin, saya bukan berarti lebih pintar, bukan berarti lebih tahu, nuwun sewu, tapi saya mendapatkan amanah dari Ning Mila, guru saya, guru kita, yang tentu saja tidak bisa saya tolak, karena saya berharap keberkahan dari titah beliau. Sahabat-sahabat sesama santri Nopa, hari ini, malam ini kita akan bertemu selama 1 jam setengah, 30 menit. Pertama kita akan saya akan berbagi materi, dan tentu saja materi saya belum sempurna. Bisa jadi materi saya ada kekurangan, ada kekhilafan, jadi mohon koreksi jika nanti dalam proses diketahui ada kekurangan, dan akan kita diskusikan nanti bersama-sama. Mohon izin, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, menjadi perempuan terdidik. Oke, sahabat santri Nopa, jujur tema ini cukup berat ya buat saya, karena saya mengenal kapasitas saya siapa, gitu. Saya bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah materi ini sudah dikoreksi oleh Mimila, semoga saja nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan tadi pagi saya sempat share, mengupload satu status yang merupakan prolog dari materi hari ini, malam ini. Alhamdulillah banyak sekali komen, dan hai semuanya, apa kabar? Yang tadi sudah komen dan yang belum, salam takdim dari saya, salam persahabatan, salam sesama santri dari saya. Terima kasih sekali lagi, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya senang sekali dengan kesempatan hari ini. Dan ada beberapa yang menyatakan sudah pernah mengikuti seminar saya secara online maupun offline tentang parenting. Yang belum, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri, boleh dari sana di Evi Rozali. Mohon izin memperkenalkan diri, saya lahir di Malang 51 tahun yang lalu. Suami saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. 2 anak saya laki-laki, yang satu lulusan Universitas Brawijaya Malang, sekarang berada di Jakarta. Bulan ini resign dari pekerjaannya untuk fokus cita-citanya melanjutkan studi. Yang satu masih proses skripsi di Universitas Negeri Malang, mohon doanya. SD, Sanawiyah, dan PGA saya di Malang, tepatnya di Jalan Bandung 7. S1 jurusan Bahasa Arab, UIN Malang. S2 di Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Lampung. Dan S3 baru selesai tahun 2020 yang lalu, di saat usia saya sudah senja, di Universitas Islam Negeri Lampung. Saat ini saya mendapatkan amanah menjadi pengawas Yayasan Pendidikan Global Madani, menjadi pengurus harian di LP Ma'arif PBNU, didapuk sebagai trainer nasional di BIMTEK, BINWIN, dan BRUS Kemenag
RI, pemateri parenting. Saya juga mendampingi anak-anak autis, ADHD, PDD-NUS, menerima konsultasi anak-anak dan ibu-ibu, tidak menerima konsultasi bapak-bapak. Tapi dari semua profesi itu, yang paling saya banggakan adalah saya seorang santri. Semoga saya terus diakui sebagai santri oleh para kiai dan punyai saya, termasuk diakui santri di pesantren online Nova. Tulisan saya bisa dilihat dibaca di Kompasiana, rubrik Risalah Cinta Evi Ghazali, dan di Facebook rata-rata berisi tentang pendidikan dan parenting. Terima kasih. Demikian perkenalan saya. Tak kenal maka tak sayang. Semoga kita bisa menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi saudara hingga di akhirat kelak. Baik, selanjutnya, ya, perempuan adalah tiang negara. Kita sudah sering mendengarkan kalimat ini. Ini foto saya bersama Ningnya ini Saul Kamilah. Bangga sekali saya bisa berfoto bersama beliau. Kebetulan saat acara Silat Mas Punya Nusantara di Semarang tahun lalu. Ya, perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuannya baik, maka baiklah negaranya. Para sahabat santri Nova, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perempuan memiliki peran yang sangat banyak, dan peran yang paling penting sesungguhnya adalah di rumah. Baik sebagai ibu atau sebagai istri, bahkan ketika masih sebagai anak, seorang perempuan itu memiliki peran yang sangat mulia dan sangat penting. Kita juga sering mendengar bahwa banyak anak yang baik di luar sana. Tentu saja ini berawal dari rumah, karena anak-anak yang terluka atau anak-anak yang bahagia biasanya diawali dari rumah. Demikian juga seorang suami yang bekerja di luar atau di dalam rumah, kondisinya bisa bahagia atau bisa sedih, bisa gelisah, bisa resah atau senang, berawal dari rumah. Bagaimana seorang istri, seorang ibu menjadi cahaya di rumah. Kalau seorang ibu itu bisa berperan dengan baik, maka cahayanya akan terang benderang, menjadikan rumah sebagai rumah yang bercahaya. Tapi sebaliknya, ketika peran itu tidak bisa berjalan dengan baik di rumah, maka rumah akan menjadi redup cahayanya. Dan tentu saja, ketika rumah-rumah yang ada menjadi rumah-rumah yang bahagia, maka itu akan mensupport lingkungan, pada akhirnya akan menjadikan negara kita menjadi negara yang baik. Maka tak salah jika dikatakan perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuannya baik, maka baik pula negara. Selanjutnya, ya, sahabat santri Nova yang saya banggakan, peran perempuan dalam Islam, tentu saja kita sudah ketahui bersama, ada peran-peran yang penting, diantaranya adalah yang pertama sebagai pendamping suami. Istri adalah pengatur rumah tangga suaminya dan dia bertanggung jawab atas pengaturannya. Demikian yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu saja yang wajib dan berhak mengatur rumah bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang suami. Bukan hanya seorang ibu, tapi juga ayah. Namun peran ini menjadi besar di tangan seorang istri, di tangan perempuan. Karena seorang perempuan diberi fitrah yang sedikit berbeda dengan laki-laki. Seorang ibu memiliki kepekaan, pemikiran yang detail, cara pandang yang indah terhadap pengaturan rumah, yang itu berarti termasuk pengaturan keuangan dan juga pengasuhan terhadap anak. Meskipun sekali lagi bahwa kewajiban itu juga berada di tangan suami, tapi sekali lagi peran terbesar pada praktek
haknya selama ini ada di tangan seorang istri, yang itu berarti di tangan perempuan. Sahabat Nova yang saya sayangi, yang kedua adalah peran sebagai ibu penerus keturunan. Yang ini telah termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 185. Kemudian bisa kita jumpai juga di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak ku bergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Sampai 3 kali beliau mengatakan, ibumu, ibumu. Baru kemudian ayahmu. Hal ini menunjukkan para sahabat betapa penting peran seorang ibu di dalam rumah. Karena sekali lagi seorang ibu memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah yang berbeda, yang tidak sama dengan yang diberikan oleh laki-laki. Untuk hal ini mungkin akan kita diskusikan secara lebih detail pada tanggal 14 ya, 14 Agustus beberapa hari lagi, karena akan ada tema tentang mendidik dengan cinta. Dan yang terakhir, peran sebagai pendidik anak-anaknya. Kalau yang saya ketahui dan bisa kita sharingkan hari ini, sebetulnya ini adalah peran orang tua kedua-duanya, peran ayah dan ibu. Jadi peran orang tua itu ada 4 yang terkait dengan anak. Yang pertama adalah merawat, yang kedua adalah melindungi, yang ketiga adalah mengasuh, dan yang keempat adalah mendidik. Tentu saja sahabat Nova, mendidik ini bukan hanya mendidik secara fisik, tapi secara keseluruhan, membersamai anak-anak untuk menjadi lebih baik di usia mulai 0 tahun sampai tak terhingga, karena tugas menjadi orang tua itu berlaku seumur hidup, sepanjang hari dan setiap waktu. Maka mendidik anak-anak ini sangat penting, bukan saja menjadi tugas seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Tapi sekali lagi ada tugas-tugas yang bisa dikelola secara bersama-sama, ada yang sangat baik jika itu dilaksanakan oleh seorang ibu. Demikian sahabat Nova. Selanjutnya, untuk semua peran tersebut, untuk semua amanah tersebut, perempuan harus lebih dulu terdidik, karena alangkah baiknya jika kita menjadi perempuan terdidik sebelum mendidik orang lain. Jadi kita harus mendidik diri sendiri. Sebagaimana sebelum kita bisa memimpin orang lain, sebaiknya kita sudah bisa memimpin diri sendiri. Nah, yang dimaksudkan terdidik ini sahabat Nova sebetulnya bukan harus menjadi perempuan bertitel, bukan harus menjadi perempuan yang memiliki ijazah secara formal. Tidak harus bersekolah, tidak harus pernah kuliah, tidak harus menjadi sarjana. Tapi yang dimaksudkan menjadi perempuan terdidik di sini adalah menjadi perempuan yang selalu belajar dan terus belajar dari manapun sumbernya, kapanpun, bersama siapapun, dan dimanapun. Termasuk saya salut sekali pada sahabat-sahabat Nova, santri online Ukhuwah Al-Batul yang malam ini ikut materi hari ini, malam ini bersama saya. Dan sebelumnya setahu saya juga ada materi-materi lain yang jauh lebih baik yang diberikan selama 1 bulan ini, luar biasa. Dan saya salut terhadap semua sahabat yang bergabung di sini, karena tentu saja kita harus spare waktu ya, harus menyiapkan waktu yang khusus, dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadi perempuan terdidik. Sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya pada semua teman-teman santri online Nova, apresiasi yang sedalam-dalamnya, dan salut saya yang sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya sahabat Nova, menjadi perempuan terdidik sebetulnya adalah dengan menjadi perempuan yang belajar terus dan terus belajar.
Proses ini sahabat-sahabat Nova bisa kita jalani dengan yang pertama adalah menata niat. Seperti malam ini kita bersama di sini belajar online tentang mendidik menjadi perempuan terdidik. Kita tata niat kita. Saya salut dengan majelis ini, dengan pondok pesantren online ini yang selalu mengawali proses belajar maupun tirakat kita maupun riyadhah dengan hal-hal yang baik, dengan menata niat yang baik. Saya tadi bismillah membaca Fatihah dulu, sholawat dulu, dan yang lain-lain sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai dan punyai kita. Bismillah, saya lantunkan niat untuk bertolabul ilmi, untuk belajar di sini. Niat yang kedua, saya berniat untuk silaturahim, karena dengan belajar bersama santri Nova ini saya mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak saudara, mendapatkan banyak sahabat, dan tentu saja mendapatkan banyak guru. Jadi kita tata niat kita yang pertama ya. Yang kedua, menjadi perempuan terdidik bisa dengan langkah yang selanjutnya adalah merencanakan tujuan dan kegiatan. Seperti hari ini kita mengikuti pondok pesantren online yang sudah terjadwal, tanggal berapa, maka kita catat kalau perlu kita lengkeri di tanggalan atau kita bunyikan di HP, kita pasang alarm pengingat bahwa malam ini, malam besok lusa dengan siapa, belajar dengan siapa. Biasanya waktu dulu anak-anak saya masih kecil, pada saat saya mau belajar seperti ini, dulu masih sangat jarang ya belajar online itu, dan mahal banget kesempatannya, baik dari sisi kesempatan maupun dana. Maka sekarang ini alhamdulillah sangat mudah seperti ini. Biasanya saya akan matur pada suami, Abi nanti malam saya akan belajar selama 1,5 jam atau 2 jam, tolong titip anak-anak. Tapi anak-anak sudah kita siapkan mainannya, makanannya, kegiatan-kegiatannya, sehingga mereka hak mereka ya untuk kita perhatikan ya. Jadi kita matur sama suami dan anak-anak, nah izin ya nanti malam Umi akan belajar 2 jam. 2 jam saja nak, gitu, untuk belajar, dan insya Allah nanti Umi akan jadi kita ya. Kita rencanakan dengan baik. Yang selanjutnya bisa kita pilih kegiatannya, bisa dengan mengaji. Ini juga mengaji ya, kita niatkan mengaji, tolabul ilmi. Dan sekarang sudah banyak sekali ngaji online. Saya yang sangat rutin adalah menjadi santri online-nya Gus Ulil Absor itu ya, kitab Ihya, dan sekarang berganti kitab itu. Kemudian ada lagi mengaji apa lagi. Lapisan hari ini saya ingin menjadi juga bergabung di santri Nova. Kemudian kita juga bisa menyimak kajian, dan ini berbagai macam ilmu, bisa ilmu bisnis seperti yang kita pelajari di Milan, kemudian bisa ilmu tentang pemberdayaan perempuan, bisa tentang parenting, bisa tentang skill-skill yang lain gitu ya. Para sahabat online, santri online, kemudian kita juga bisa menjadi perempuan terdidik dengan berikhtiar rajin membaca buku. Membaca buku ini yang sudah sangat jarang ya. Saya sendiri terkadang merindukan saat-saat di mana saya membuka lembar demi lembar sambil mencium harum kertas buku itu gitu ya. Tapi teman-teman yang masih di pondok tentu saja masih sering ya bertemu dengan membaca buku, membaca kitab, itu harus kita syukuri, kesempatan yang langka. Alhamdulillah saat ini dengan kondisi teknologi yang sudah, kemajuan teknologi yang luar biasa, dengan fasilitas dan media-media yang sangat beragam, kita bisa belajar membaca buku dalam tanda kutip lewat HP, lewat laptop, maupun lewat media yang lain. Sahabat santri Nova, menjadi perempuan yang terdidik bisa juga dengan kita belajar bersama dengan orang tua, bisa dengan teman, bisa dengan sahabat dan para guru. Saya, kalau tadi dikatakan oleh Mbak Ayi di awal tadi yang mengatakan bahwa moto hidup saya adalah tidak berhenti belajar, benar. Belajar bisa di mana saja, bahkan kepada anak-anak kita. Jujur, saya belajar banyak dari anak-anak saya, dan saya yakin semua ibu di sini juga belajar banyak dari anak-anak. Yang dulunya kita
banyak memberi nasihat. Setelah anak semakin dewasa, nasihat itu pasti akan terbalik pada kita. Nah, nonton TV-nya nggak lama-lama ya, suatu saat itu akan terbalik kita. Umi, Mama, nonton TV-nya nggak boleh lama-lama, pegang HP-nya nggak boleh lama-lama. Kita belajar banyak dari anak-anak, termasuk kita belajar adab, belajar tentang kesabaran, belajar bagaimana bersyukur. Anak-anak itu makhluk yang paling mudah bersyukur dibandingkan dengan kita orang dewasa. Kemudian menjadi perempuan terdidik, kita juga berikhtiar dengan cara belajar bersama orang tua. Ini luar biasa. Apapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun jenjang pendidikannya, tetap jauh lebih baik daripada kita. Tetap jauh lebih baik daripada kita. Pengalamannya lebih kaya, ilmunya lebih tinggi. Ilmu yang saya maksudkan di sini adalah ilmu tentang kehidupan. Kita belajar dari ayah kita bagaimana teguh dalam memegang prinsip. Kita belajar dari ibu kita bagaimana bersabar menghadapi kemauan anak-anak yang bermacam-macam, termasuk kemauan kita dulu ketika menjadi anak. Kadang saya berpikir, para sahabat ya, ketika saya mengalami kesulitan dalam mendidik anak, saya introspeksi, oh bisa jadi dulu saya pernah menyakiti hati orang tua saya, bisa jadi saya dulu menjadi anak yang sangat rewel. Dan ini adalah pelajaran berharga yang membuat bahan introspeksi buat kita, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk belajar terus-menerus dan menjadi perempuan terdidik. Kemudian, ikhtiar apa lagi yang bisa kita lakukan, sahabat Nova, untuk menjadi perempuan yang terdidik ya? Kita bisa sowan kepada para ulama. Sowan pada bunyai, sowan kepada yai, sowan pada guru-guru yang mulia. Termasuk sowan kepada Ning Nisaul Kamilah. Ini cita-cita saya yang belum tercapai. Alhamdulillah sudah berhasil sungkem bertemu langsung 2 kali, tapi belum sowan ke rumahnya, semoga dalam waktu dekat. Karena dengan kita secara berkala sowan kepada para ulama, kita bisa menempatkan diri pada tempat kita. Kita bisa merendah, kita bisa bersikap tawadhu, karena seperti air yang hanya bisa mengalir pada tempat yang lebih rendah, maka ilmu juga akan bisa kita dapatkan secara langsung atau tidak dari para ulama itu ketika kita bisa bersikap tawadhu dan menjalankan adab sebagaimana yang seharusnya. Selanjutnya, sahabat Nova yang saya sayangi, kita juga bisa berikhtiar untuk menjadi perempuan terdidik dengan cara sering-sering bersilaturahim. Bersilaturahmi ini tidak harus fisik kita yang datang secara fisikly gitu ya, tapi bisa jadi kita hanya kita silaturahim lewat dunia maya. Pengalaman kemarin saat masa-masa pandemi itu luar biasa, kebutuhan kita silaturahim secara langsung itu benar-benar terhenti, dan itu di awal-awal tahun tuh menyiksa banget. Saya yakin sahabat-sahabat Nova juga merasakan itu. Jangankan kita untuk bersilaturahim pada guru kita yang jauh, pada bunyai atau yai kita yang jauh, bahkan kepada orang tua kita saja yang beda kota tertahan. Betul tidak? Saya juga merasakan itu gitu. 3 tahun waktu kita harus berada, nyaris 3 tahun kita berada di rumah saja. Bahkan ketika ada ulama yang kita segani, kiai yang kita tadimi, bunya yang kita sayangi dipanggil oleh Allah, kita pun tidak bisa datang secara langsung karena di beberapa daerah waktu itu ada larangan untuk keluar. Maka saat ini silaturahim itu bisa kita lakukan secara langsung dan bebas. Alhamdulillah, selamat pada teman-teman yang punya kesempatan banyak, kita syukuri. Jika pun tidak, sekali lagi bisa lewat media. Saya sering sekali, minimal sepekan sekali itu pada saat waktu saya luang, dan saya memang harus meluangkan waktu 1 hari paling tidak 1 jam untuk main medsos, nulis di Facebook, kemudian menyapa teman-teman yang tidak bisa saya kunjungi. Jadi, assalamualaikum, apa kabar, semoga sehat ya. Itu rutin, paling tidak seminggu sekali.
saya menyapa teman-teman silaturahim. Kadang-kadang dalam proses menyapa silaturahim online itu tiba-tiba saja kita dapat pelajaran yang berarti, dapat link, oh ya nanti ada pengajian di sini, atau ada kalimat-kalimat yang bisa membuat kita tercerahkan. Sahabat Nova, selanjutnya yang terakhir, saya letakkan yang terakhir karena seperti yang saya yakini bahwa sekali lagi menjadi terdidik itu tidak harus berijazah formal. Maka saya letakkan di akhir, menjadi perempuan terdidik bisa dilakukan dengan cara belajar formal. Yang dulu sudah belajar formal sampai SMA, setelah menikah punya anak, misalnya ingin kembali belajar kuliah S1, monggo silahkan. Atau yang sudah S1 kemudian akan melanjutkan S2, monggo silahkan. Asalkan tentu saja tugas utama kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu itu tetap kita utamakan. Saya melakukan menjalani pendidikan S2 juga setelah punya anak 2 sudah besar-besar. Apalagi S3 kemarin, misalnya saya sudah hampir 51 tahun. Waktu itu sudah 47 saya kuliah. Itu masa-masa yang sangat rawan. Maka saya tidak hanya meminta izin dan ridho suami, tapi juga anak-anak. Karena itu yang terpenting. Pasti ada hak dari suami dan anak yang akan terkurangi meskipun itu hanya sedikit. Maka sekali lagi menjadi perempuan terdidik bisa kita jalani dengan menempuh pendidikan formal juga, sepanjang catatan-catatan tadi bisa terlaksana dengan baik. Baik sahabat Nova, selanjutnya apa manfaat dari ikhtiar kita belajar tadi? Belajar terus dan terus belajar. Manfaatnya yang pertama tentu saja untuk diri sendiri, karena diakui atau tidak sebagai seorang perempuan kita memiliki kebutuhan untuk mengupgrade diri. Jadi manfaatnya kalau kita sudah belajar, manfaatnya adalah untuk diri sendiri. Kita menjadi lebih pintar untuk berbisnis mungkin, kita bisa lebih berani berbicara. Saya 1 bulan sekali didatangi ibu-ibu manajer dan ibu-ibu dari perkumpulan sebuah kantor gitu untuk belajar bicara di sini. Selama ini suami-suami mereka di kantor itu punya program-program yang terkadang melibatkan istri, dan maka kebutuhan untuk bisa bicara itu juga penting. Sebulan sekali ibu-ibu itu belajar bicara di sini. Hanya belajar bicara seperti ini sebetulnya mudah ya, lebih sulit menjadi pendengar menurut saya. Tapi untuk bisa berbicara secara tertata, kalau saya lihat semua santri Nova itu adalah pembicara yang baik. Terbukti dari komen-komennya, baik di status saya, di statusnya Nila, atau di status Facebooknya teman-teman. Itu kalau saya baca caranya komen itu bagus-bagus. Jadi para santri Nova ini sebetulnya adalah pembicara yang baik, pembelajar yang baik, dan manfaatnya luar biasa. Yang kedua, menjadi perempuan terdidik ini dengan belajar terus dan terus belajar, manfaatnya adalah untuk keluarga. Saya juga belajar tentang ilmu parenting, ilmu pengasuhan, ilmu mendidik anak itu tidak sebentar, bertahun-tahun saya belajar pada orang tua. Kita bisa belajar pada orang tua kita, belajar dari buku, belajar dari seminar-seminar. Dulu sangat jarang seminar online gitu ya. Kalaupun ada itu dengan persiapan yang sangat ribet. Jadi saya harus ke Jakarta, saya harus ke Malaysia, saya harus ke banyak tempat untuk belajar parenting, karena kebetulan saya memiliki anak spesial yang membutuhkan energi dan ilmu yang tinggi untuk bisa mendidiknya gitu. Jadi anak pertama alhamdulillah dikarunia Allah anak yang lebih mudah gitu. Kemudian anak kedua nanti mungkin saya akan sharing di tanggal 14 ya. Kita akan sharing tentang pengasuhan dan pendidikan untuk anak-anak di tanggal 14 nanti. Anak kedua saya luar biasa, lahir dari rahim yang sama dengan anak pertama, tapi luar biasa. Allah memberikan anak yang istimewa yang membuat saya belajar sabar. Jadi bisa baca dan menulis itu kelas 3. Padahal anak pertama bisa khatam Al-Quran itu umur 5 tahun gitu ya. Jadi ini pelajaran berharga. Makanya ketika kita belajar seperti ini
pasti ada manfaatnya untuk anak kita. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana cara berkomunikasi dengan suami, bagaimana cara berkomunikasi dengan mertua, atau bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak bisa kita dapatkan melalui Santri Nova, ya, pesantren online Nova. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah untuk lingkungan terdekat, untuk tetangga, untuk ponakan, untuk sepupu, untuk teman-teman di RT, manfaatnya bisa luar biasa. Kita bisa berbagi tentang ilmu bisnis, tentang ilmu pengasuhan, tentang apa saja. Atau kalau memang ada kesempatan kita membantu mengajar di masjid-masjid terdekat, ini luar biasa keren ya. Gitu. Oke, manfaat selanjutnya untuk masyarakat sudah jelas, dan yang terakhir untuk tabungan akhirat kita. Karena bagaimanapun thalabul ilmi itu adalah perintah Allah, perintah agama, dan pasti saya yakin semua hal yang mengikuti syariat ketika kita lakukan ini berpahala. Insya Allah akan bisa menjadi tabungan akhirat, termasuk kebersamaan kita malam ini. Yakin insya Allah akan mendapatkan pahala, ya. Tabungan akhirat. Oke, selanjutnya tantangannya apa? Sahabat Santri Nova, selanjutnya tantangannya untuk menjadi perempuan terdidik. Tantangannya apa? Yang pertama, tidak bersemangat. Kata lainnya, maaf ya, saya menggunakan kosakata agak nggak bagus. Malas banget ya. Apalagi kalau anak sudah berangkat sekolah, suami sudah berangkat bekerja, maunya kita pas lihat kasur, lihat bantal itu pinginnya langsung tidur gitu ya. Atau pegang HP, kemudian awalnya sih cuma niat scroll aja, lihat Instagramnya siapa, nggak taunya lanjut begitu. Tapi alhamdulillah di pesantren Nova ini hampir semuanya belajar bisnis online. Jadi pegang HP itu manfaatnya besar luar biasa. Tantangan yang lain apa? Kesulitan mengatur waktu. Ini juga saya alami ketika anak-anak masih kecil. Saya kesulitan banget mengatur waktu, apalagi saya tidak pernah, tidak pernah punya ART, tidak pernah punya pembantu. Pernah 3 tahun punya anak asuh yang tinggal di rumah, karena anak asuh saya rata-rata tinggal di luar gitu ya, tinggal di rumah. Itu pun kami kuliahkan, sehingga kalau pas anak berangkat sekolah ya berangkat bareng. Otomatis menata rumah ya saya. Kadang-kadang seperti gambar ini gitu ya, sambil goreng, rebus air, kemudian sambil nyuci piring di sela-sela itu, kadang-kadang sambil ngelapin apa, bahkan sambil nyapu, sambil ngepel, bisa sambil apa gitu ya. Itu kalau yang sudah canggih luar biasa gitu. Kemudian kurang informasi, kadang-kadang kita kurang informasi, oh ada ilmu di sana, ada ngaji online di sana, kita kurang mendapatkan informasi. Kemudian tantangan yang lain, tidak fokus. Jadi ketika kita mungkin kurang persiapan, seperti saat ini ketika kita nyantri online di pesantren Nova, bisa jadi anak merengek, kemudian anak rewel, anak apa, menjadi kita tidak kurang fokus. Maka saran saya, kita sebaik mungkin sebelum program kita seperti ini, untuk belajar seperti ini semua sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir ini yang paling menyakitkan sih sebetulnya ya, larangan keluarga. Ini menjadi tantangan yang gitu ya. Kita mau ngaji keluar, dilarang suami. Suami mengizinkan, mertua melarang. Mertua mengizinkan, ipar ngomongin kadang-kadang gitu ya. Ngapain sih ngaji di sana? Itu bukan pengajian yang benar. Ngapain sih masih mengaji? Kan dulu santri, sudah banyak ngaji. Ngapain sih ini? Gitu ya. Dan yang lain-lain, sehingga membuat kita ya seperti itulah itu. Alternatif solusinya, sahabat Nova, seperti apa? Tadi pagi seorang teman, seorang adik mengatakan pada saya ketika membaca judul menjadi perempuan terdidik, dia mengatakan, hati-hati Neng, perempuan itu identik dengan 3 ngeng katanya. Apa? Ngomel, ngemol, dan ngemil katanya. Saya tertawa. Itu kalau dibicarakan serius, dianggap iya juga iya gitu ya, tapi juga nyentil banget gitu ya. Tapi kita nggak boleh tersinggung, karena memang begitu. Ibu-ibu identik, meskipun tidak semua ya, memang identik dengan eng gitu, tiga eng gitu, ngemil katanya. Saya yang begitu ya, ngemil saya.
panjenengan mungkin tidak. Kemudian nge-mall, ya saya termasuk aktivis mall gitu ya. Kalau sudah apa namanya bertawaf begitu dari satu mall ke mall begitu. Dulu sih, sekarang enggak karena udah nggak banyak waktu. Kemudian ngomel itu juga menurut saya manusiawi ya sebagai seorang perempuan. Tapi sebagai perempuan terdidik tentu saja ngomelnya nanti kita diskusikan ngomelnya yang bermartabat seperti apa. Nah, tekad untuk maju dan berkembang ini akan menjadi solusi yang luar biasa. Kita harus punya tekad untuk maju dan berkembang. Terus menerus apapun profesi kita sekarang, tugas menjadi seorang ibu rumah tangga itu tugas yang mulia. Jangan sampai kemudian kerja di mana? Di rumah saja. Oh, saya nggak suka seorang ibu yang menjawab di rumah saja dengan lesu tanpa semangat. Sebetulnya menjadi ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa. 24 jam, mulai menjadi guru anak kita, menjadi manajer rumah tangga, menjadi manajer keuangan, semua kita lakukan ya. Jadi kita harus punya tekad untuk maju dan berkembang, untuk menjadi perempuan terdidik, oke? Kemudian manajemen diri ini juga penting, kita mengatur waktu, mengatur lain-lain. Aduh, waktunya sudah mau habis ya. Sudah habis. Kemudian terbuka, kemudian menetapkan tujuan dan komunikasi. Selama komunikasi kita baik dengan pasangan, selama komunikasi kita baik dengan anak-anak, selama komunikasi kita baik dengan mertua, insya Allah kesempatan kita untuk mencari ilmu dimanapun akan terbuka lebar. Jadi selamat menjadi perempuan terdidik, karena seperti yang saya tulis tadi, menjadi perempuan itu diciptakan, tapi menjadi perempuan terdidik adalah pilihan. Terima kasih sahabat santri online Nova. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oh ya, terakhir masih ada ternyata. Yang harus kita jaga adalah istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Ikhtiar kita harus istiqomah. Jangan mudah berputus asa. Udah diomongin orang cie-cie yang ikut santri Nova, gitu aja sudah berhenti. Harus semangat ya. Kemudian ini tadi teman-teman saya yang belum pernah pernah tinggal di pesantren juga nanya pingin ikut boleh nggak, ternyata kata Mila sangat terbuka, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang selama ini belum pernah mengikuti pesantren dalam arti yang sesungguhnya bisa punya kesempatan santri online di sini. Kemudian tawaduk, kita harus istiqomah dalam hal tawaduk. Sekali lagi tawaduk ini penting ya, kalaupun memberikan masukan, memberikan saran juga dengan cara yang baik, tidak perlu dengan kekerasan apalagi misuh-misuh gitu ya. Kemudian doa ini juga istiqomah, doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak-anak, dan tentu saja doa untuk orang tua, guru kita. Dan sekarang mulai hari ini insya Allah teman-teman santri Nova akan saya sebut dalam doa saya, insya Allah. Kemudian tawakal harus istiqomah, karena apapun ikhtiar kita, apapun upaya kita, apapun usaha kita, pada akhirnya Allah lah yang maha memberikan. Maka setiap ikhtiar harus dilambari dengan tawakal. Terima kasih sahabat Nova. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat gamblang sekali apa yang sudah disampaikan Neng Evi tentang bagaimana menjadi perempuan yang terdidik. Ini sudah banyak masuk chat di obrolan pertanyaan Neng Evi. Sebelum saya bacakan pertanyaannya Neng Evi, saya sering mendengar tentang pepatah bahwa padi semakin berisi itu semakin merunduk. Dan malam ini Neng Evi, kami benar-benar memahami pepatah itu, pepatah masyhur itu, melihat sosok panjenengan. Terima kasih banyak sudah mencontohkan itu kepada kami Neng Evi. Selanjutnya, benar kami sudah mencatat beberapa hal tentang peran orang tua. Memang harus merawat, melindungi, mengasuh, dan mendidik. Yang ini dilakukan mulai anak 0 tahun sampai tak terhingga. Bahkan seumur hidup, sepanjang hari, sepanjang waktu. Bahkan misalnya jauh lah, tetap menjadi peran orang tua untuk selalu mendidik. Seperti itu, Neng Evi, alhamdulillah. Izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk, nggih. Yang pertama,
Ini beberapa pertanyaan yang sama saya jadikan satu. Neng, bagaimana caranya izin ke orang tua untuk belajar di luar ataupun online? Karena saya lulus SMP, nggak lanjut sekolah lagi, kadang suka ada larangan orang tua untuk belajar lagi. Kemudian selain itu ada yang sama tentang izin berkaitan dengan mengikuti kegiatan taklim, ini juga izin dari suami yang mengikuti taklimlah ini hampir tidak mendapatkan izin meskipun dengan online ya. Jadi ini Neng Evi, bagaimana kiat-kiat untuk meminta izin kepada suami atau kepada orang tua untuk mengikuti kegiatan? Ya, bisa saya jawab sekarang Mbak I? Nggih, langsung Neng. Oke, matur nuwun sangat. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, pertanyaan yang keren. Ini mungkin mewakili dari beberapa orang yang juga bertanya pada saya ya gitu, karena itu juga lah yang menjadikan sebab kenapa saya masukkan di sini sebagai tantangan. Jadi larangan keluarga. Jadi ada banyak teman kita di luar sana yang kesulitan untuk mendapatkan kesempatan belajar seperti ini. Maka ayo yang sudah bisa belajar malam ini bisa kita syukuri. Ada yang sangat mudah, kita HP selalu kita pegang gitu ya. Ada yang kuotanya nggak habis-habis, jadi kesempatan untuk belajar itu bisa banyak. Tapi ada yang untuk sekedar belajar online saja mendapatkan izin sulit. Nah, bagaimana kiatnya? Di alternatif solusi tadi sudah saya sampaikan, salah satu upaya ikhtiar menjadi perempuan terdidik adalah dengan belajar, dan itu harus kalau saya meskipun dulu pada saat mahasiswi dikenal aktivis feminis gitu, yang beberapa orang bahkan ibu saya khawatir nanti kalau sudah menikah Evi ini bakalan bisa taat nggak pada suami. Itu menjadi kekhawatiran orang tua dan keluarga besar saya, bude, pak itu khawatir karena pertama ini jadi kemana-mana. Pertama weton saya jauh lebih tinggi dari suami gitu ya. Kedua, suami juga mengaji pada abah saya gitu. Itu yang dikhawatirkan adalah gimana saya bisa taat. Alhamdulillah kekhawatiran itu tidak terbukti, dan salah satu bentuk ketaatan saya adalah Mbak yang tadi bertanya, nuwun sewu, saya dalam setiap langkah selalu minta ridho suami. Ada yang per izin itu per kegiatan. Misalnya, Abi nanti malam saya belajar bersama dengan para santri Nopa, mohon ridhonya nggih, mohon doa semoga lancar. Ada yang sudah saya rapel, misalnya Abi setiap malam Ahad saya belajar secara online di sini. Atau kalau saya keluar rumah pada saat mendadak, saya hanya izin lewat WA ya. Jadi komunikasi. Yang pertama, Mbak, kalau ditanyakan kiatnya bagaimana minta izin pada orang tua atau suami, yang pertama adalah komunikasi. Susun kalimat kita dengan pilihan kata yang baik ya, sehingga membuat suami dan orang tua mengerti bahwa ini sangat kita butuhkan. Terkadang kita ini dilarang melakukan sesuatu karena suami atau orang tua belum tahu manfaatnya. Bukan semata-mata melarang, jadi kita nggak boleh seudon ya. Bisa jadi karena tidak tahu manfaatnya, belum tahu manfaatnya. Ini loh, kalau saya sudah ikut santri Nopa, saya akan bisa ini, dan manfaatnya untuk keluarga adalah ini. Tentu saja dengan bahasa yang santun tanpa menggurui, karena ya jangankan kepada suami ya, kepada anak saja kalau bisa kita juga tidak dengan bahasa yang menggurui banget gitu. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, dengan, kalau saya sih ini yang paling penting sebetulnya, dengan doa. Kita doakan dulu sebelum izin ke suami itu, bacain Fatihah. Bacain Fatihah dulu, sholawat dulu gitu minimal, atau doa-doa lain yang pasti sudah diajarkan oleh Mila. Kalau soal doa-doa saya kalah sama santri Nopa ini gitu. Tapi biasanya andalan saya adalah Fatihah dan sholawat. Sholawat itu minimal, kalau saya nuwun sewu 1000 sehari. Jadi insya Allah apapun hajat kita akan dipermudah oleh Allah. Jangankan 1000 kali ya. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat 1
kali saja padaku, maka aku akan memberikan 3 hal. Yang pertama, dengan hanya bersolawat 1 kali, maka kita akan diberikan 10 keberkahan. Doakan keberkahan dan kebaikan itu juga meliputi kebaikan suami, anak-anak, mertua, orang tua, dan sahabat-sahabat kita. Yang kedua, dengan hanya membaca 1 sholawat saja, maka kita akan dicegah dari 10 keburukan. Maka niatkan bacaan sholawat itu juga untuk mencegah dari 10 keburukan dari yang akan dialami oleh anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita, dan sahabat-sahabat kita, atau bahkan tempat kerja kita. Dan yang ketiga, dengan hanya membaca 1 sholawat saja, Allah akan mengangkat derajat kita 10 tingkat. Bayangkan, hanya dengan membaca 1 sholawat, hadiahnya 3 itu dan masing-masing. Apalagi kalau kita membaca sholawat itu sehari 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali. Tentu saja tidak meninggalkan amalan lain yang sudah kita niatkan istiqomah, misalnya membaca rotib hadat, kemudian yang lain-lainnya, ada yasin, ada apa lagi yang kalau di waqiah malam hari ya. Rotibul Adha. Dan itu ya, nggih. Bahkan saya dulu kalau sampai sekarang puasa pada hari lahirnya anak-anak saya, kalau memang itu bisa menjadi perekat komunikasi dan ikatan emosional yang baik dengan suami, kenapa tidak? Gitu. Apapun kita lakukan, komunikasi itu pun juga dengan komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai kemudian setengah jam sebelum ada nyantri online di Nova ini baru pamit. Gitu. Kalau bisa sebelumnya sudah ada komunikasi. Itu ya, hal-hal lain bisa diikhtiarkan, tapi saya yang terpenting adalah 2 itu. Kalau di tanah tipnya apa? Komunikasi dan doa. Gitu. Yang ketiga bisa jadi dengan bukti bahwa terbukti setelah saya mengikuti santri Nova, saya menjadi lebih baik. Nah, gitu. Bangun pagi, masak lebih enak, kayak begitu gitu. Jadi insya Allah izin akan mudah kita dapatkan. Jika belum, jangan memaksa, karena nanti yang dijelekan juga kita. Gitu. Jadi pelan-pelan saja. Itu barangkali ujian kesabaran orang kan bermacam-macam ya. Dan mungkin pada panjenengan yang bertanya tadi, salah satu ujian kesabaran adalah dengan menahan diri untuk sabar menunggu waktu yang pas. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, semoga menjawab ya jawaban saya. Oke, amin. Seperti halnya yang diajarkan Neng Milah, Neng Ngevi, kami santri HBO, HUA jika mengikuti taklim offline itu diwanti-wanti Neng Milah, ayo suwun suamimu, suwun orang tuamu biar dapat izin. Seperti itu, Neng. Iya. Istilah suwo. Betul. Neng Ngevi izin membacakan lagi soal berikutnya. Ya. Sebentar, ini tadi banyak yang masuk, kami harus memilah mana yang relevan dengan pertanyaan. Neng Evi, tips kompak selalu bersama pasangan dalam mendidik putra-putri, walaupun suami tidak terdidik dengan baik dalam keluarganya, lingkungan, dan dunia pendidikannya. Tips selalu hormat dengan suami yang dianggap rendah dalam pendidikannya. Ini seperti apa nih, Evi? Jadi untuk menyamakan visi kurikulum pendidikan anak dengan suami yang notabene dari pendidikan yang rendah seperti itu nih. Monggo. Ya, terima kasih Mbak yang bertanya. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih sekali. Mungkin pertanyaan kedua ini juga mewakili beberapa orang ya. Bukan hanya mengalami kesulitan ketika pasangan kita itu memiliki pendidikan yang tidak sama dengan kita, baik dari sisi jenjang maupun sebentar. Jadi bukan hanya masalah kita ketika
bukan hanya, maaf. Halo, suara saya sudah bisa didengar? Nggih, dengar Neng, Oh jelas. ya, oke. Bukan hanya tidak sama dari sisi pendidikan formal, tapi bisa jadi juga dari pemahaman agama, itu juga menjadi masalah yang kompleks ya pada akhirnya gitu. Gimana ya caranya untuk kita takdim pada suami yang kondisinya secara sosial mungkin dan pendidikan mungkin lebih rendah? Saya gimana ya? Mohon maaf banget. Saya boleh nggak ya cerita ini? Boleh Neng. Suami saya itu dijodohkan dengan suami saya. Suami saya itu santrinya Abah. Kalau dari situ bisa terlihat pendidikan agamanya ya, gitu. Kemudian saya kuliah lebih dulu, doktor lebih dulu, dikenal di masyarakat lebih dulu. Tapi alhamdulillah tidak pernah terbersit dalam hati saya bahwa saya ini lebih tinggi. Gak pernah. Saya juga tidak tahu kenapa. Gitu. Padahal dulu saya dikenal feminis. Gitu. Bisa jadi kalau ini berdasarkan pengalaman, karena saya tidak bisa menghakimi orang lain ya. Jadi mohon maaf, terpaksa saya menjawab dengan versi saya. Gitu. Bisa jadi karena yang pertama pemahaman agama yang saya dapatkan dari orang tua dan para guru, bagaimanapun suami itu adalah imam kita. Gitu. Bagaimanapun adalah imam kita. Jadi dalam beberapa hal yang namanya imam, kita harus meletakkannya lebih tinggi di atas kepala kita. Dan itu tidak boleh basa-basi, benar-benar harus ikhlas. Karena kalau kita hanya basa-basi atau berpura-pura, tahan berapa lama sih? Paling cuma setahun, 2 tahun. Setelah itu ketahuan asli kita. Ingin membantah, ingin berontak, ingin tampil lebih tinggi. Dan ini bahaya. Ini satu yang pertama. Yang kedua, pembagian peran ini sebetulnya berbeda-beda ya. Tapi kalau yang saya ketahui dalam bangunan keluarga sakinah itu pondasinya ada 3, yaitu prinsipnya adalah prinsip keadilan, muadalah. Yang kedua, prinsip adalah keseimbangan atau muwazanah, dan yang ketiga prinsip dari pondasi rumah tangga ini adalah mubadalah, kesalingan. Kalau suami istri itu ya harus saling, nggak boleh salah satu bahagia. Kalau mau bahagia ya keduanya harus bahagia, saling membahagiakan, bermanfaat, saling bermanfaat gitu, saling berperan, saling gitu. Ini yang tadi sebetulnya pertanyaan kedua tadi kompleks ya, bagaimana tipsnya agar bisa mendapatkan izin. Yang pertama tadi, yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana kalau suami lebih rendah dan bagaimana cara mendapatkan izin, kemudian bagaimana berbagi tugas, begitu ya Mbak Ayi ya, gitu. Jadi saya jawabnya juga, jadi saya jawabnya juga sekaligus nih. Jadi dalam sebuah bangunan rumah tangga keluarga sakinah itu pondasinya ada 3 itu, keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Kesalingan ini yang kadang sulit karena di satu daerah atau di beberapa daerah laki-laki itu selalu ingin ditempatkan lebih tinggi gitu. Jadi pernah saya dapat cerita nun sewu di satu daerah, seorang suami yang sedang santai, istrinya membaca koran, istri main HP, istrinya menjemur kasur, kemudian hujan. Kebetulan istrinya setelah menjemur kasur itu istrinya ke pasar. Pada saat hujan itu kasurnya basah ya, suaminya nggak mau ngambil. Katanya harga dirinya akan jatuh. Ini di satu daerah, bisa jadi ada di daerah-daerah di dekat kita. Maka pemahaman bahwa kesalingan ini penting itu harus dikomunikasikan. Kemudian itu masih pondasi ya. Kemudian pilar dari rumah tangga itu ada 5. Zamimu mutazawaj, mitsaqon walido, musyawarah, muasyarah bil ma'ruf, dan tarodin. Ini yang sangat penting. Jadi kalau dikatakan bagaimana bisa kompak, ketika suami istri bisa memahami
3 pondasi itu dan 5 pilar ini dipegang secara teguh, maka insya Allah akan kompak. Termasuk zawaj, suami istri itu sebagai zawaj, pasangan yang halal secara agama, yang saling menguatkan. Kemudian mitsaqon walido, ada janji yang teguh, ada komitmen. Maka adik-adik yang belum menikah, ini nanti perlu dibicarakan sebelum pernikahan. Ada komitmen. Bagaimana nanti kalau saya setelah menikah, saya ingin belajar. Bagaimana kalau nanti saya ingin melanjutkan sekolah? Kapan saya diperbolehkan untuk ikut halakoh-halakoh? Kapan saya boleh nyantri online? Ini harus dikomunikasikan. Harus ada komitmen di awal. Gitu ya, mitsaqon walido, janji yang kokoh. Kemudian ada musyawarah. Apa-apa dimusyawarahkan. Ada muasyarah bil ma'ruf. Dan yang terakhir, tarodin, ini saling ridho. Kalau belum ada saling ridho, ini langkah kita akan berat. Maka betul yang saya sampaikan tadi, yang juga disampaikan oleh Mila, disowo orang tua kita, mertua kita, anak kita, pasangan kita doakan. Dan ada doa-doa khusus yang pasti Mila sudah mengajarkan bagaimana supaya suami itu seperti ini, seperti ini. Bukan melet ya, tapi memang itu sah secara agama kalau menurut saya. Gitu. Dan pembagian tugas sendiri ini mohon maaf kalau saya sampaikan di sini sangat panjang, bisa dibaca di salah satu tulisan saya di Facebook, judulnya tentang berbagi peran. Gitu ya. Gitu. Kalau mungkin nanti dibutuhkan saya kirim linknya di sini. Monggo pertanyaan selanjutnya, semoga jawaban saya tadi bisa memberikan sedikit gambaran ya, kalaupun tidak mencerahkan ya minimal menjawab beberapa hal. Sudah mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk nih kami. Sangat butuh nih untuk linknya, nanti bisa di-share, kami share ke grup Nopa yang tadi jenengan bilang link. Untuk selanjutnya nih pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya untuk istiqomah dalam bersemangat terus belajar? Karena kadang semangat untuk belajar itu naik turun. Nah, bagaimana kita selalu bisa istiqomah, mencari informasi, terus mengikuti kajian, gitu, Neng? Ya, terima kasih Mbak Ayi pertanyaannya. Pertanyaannya sulit-sulit ya, karena kalau dikatakan bagaimana itu berarti jawabannya menyangkut tips dan trik ya. Padahal kalau tips yang sudah saya praktikkan belum tentu bisa dipraktikkan orang lain. Trik yang sudah saya lakukan belum tentu cocok dengan orang lain. Tapi tidak apa-apa, bisa jadi poin-poin yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam acuan. Apa yang menjadi semangat? Dukungan keluarga yang pertama. Makanya tarodin tadi, saling ridho itu harus. Muasyarah bil ma'ruf, kemudian mitsaqon walido. Tadi ada yang komen ingin ditekankan tadi 5 pilar ya, zawaj dulu, zawaj, mitsaqon walido, musyawarah, muasyarah bil ma'ruf, dan tarodin ya. Sudah saya ulang ya. 5 pilar itu yang bisa menguatkan bangunan keluarga sakinah. Kalau pondasinya ada 3, keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Oke? Jadi ada yang komen itu Mbak Ayi di bawah minta diulang. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah sama-sama ridho dengan antar pasangan, ini akan membuat kita semangat. Buktinya begini. Waktu saya mau S3, itu kuliahnya enak. Tapi begitu sudah mengerjakan disertasi, beratnya luar biasa. Luar biasa. Pada saat saya mengikuti pesantren online, itu yang memang sebulan penuh, bulan Ramadan, itu hari-hari pertama masih semangat. Tapi minggu kedua, pekan kedua, itu sudah drop. Nah, apa yang buat saya semangat? Satu adalah dukungan keluarga. Maka sekali lagi suami ridho, anak ridho, ibu ridho, mertua ridho, ini penting. Terutama pasangan ya. Kalau orang tua dan mertua mungkin sudah bisa lah ya. Terutama pasangan. Kalau sudah ada anak-anak, ridhonya anak-anak. Ini yang membuat kita semangat. Dan saya selalu mengatakan mohon maaf, tiap hari sebelum tidur minimal, atau kalau saya sudah keluar rumah, ada tugas di luar kota, tiap kali ditelepon selalu yang saya katakan, Abi ridho nih. Selalu begitu. Anak-anak pasti telepon, nak ridho ya sama Umi ya nak, apa yang Umi lakukan ini insya Allah nilainya bagus, insya Allah bagus, akan bernilai ibadah, ridho ya nak.
Jadi minta ridho, itu harus selalu, dan itu yang akan membuat kita semangat, karena dukungan keluarga membuat kita semangat. Yang kedua, apa yang lagi yang membuat kita semangat? Perasaan kurang. Jadi kalau kita sudah belajar, saya pribadi kalau sudah belajar, itu rasanya seperti menenggak minuman dari air laut gitu. Semakin kita minum, semakin haus. Semakin kita belajar, besoknya ingin belajar apalagi gitu. Bahkan untuk hal-hal yang sangat tidak saya minati sebelumnya, Ning Mila itu luar biasa. Saya acungi jempol, semangat belajarnya keren banget gitu. Saat pandemi gabut banget ya, saya itu belajar jahit. Jahit itu putus asa. Saya ternyata untuk jahit sarung saja saya nggak mampu, sudah berhenti. Kemudian belajar fotografi. Saya baru belajar ternyata Ning Mila sudah pinter. Padahal saya baru belajar gitu. Kemudian belajar apa lagi? Pokoknya ingin belajar terus-menerus. Sekarang anak saya belajar bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Koreanya bagus. Jadi saya yang ini menginstal, ada salah satu install bahasa yang itu saya setiap harinya hanya belajar 5 menit. Setelah 1 bulan saya naikkan belajar 10 menit gitu. Sambil masak, sambil ngelamun, sambil apa saja itu bisa kita jalan. Jadi yang pertama adalah dukungan dari keluarga, yang kedua adalah niat yang kuat, yang ketiga adalah perasaan ingin terus maju dan berkembang. Jadi kurang terus itu yang buat kita maju. Jadi saya belum bisa ini loh, makanya kita ini dalam agama kita ya dilarang untuk melihat orang lain yang mendapat kenikmatan yang di atas kita, itu tidak boleh. Tapi kalau pada orang-orang yang berilmu kita boleh loh iri gitu, kita boleh kagum, kita boleh bersemangat ingin meniru gitu. Tapi kalau yang kaya, yang cantik, yang terkenal itu nomor sekian lah ya. Jadi itu Mbak, sementara yang saya lakukan itu sih dukungan dari keluarga, kemudian perasaan yang terus merasa kurang gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya, saya lupa. Itu dan janji Allah bahwa orang berilmu itu derajatnya tinggi, itu yang membuat kita harus bersemangat. Ilmu, sekali lagi, ilmu nggak harus ilmu secara formal ya. Kalau sudah perempuan, apalagi usianya sudah, saya kemarin kuliah S3 sudah di atas 45, itu sudah berat banget gitu ya. Jadi nggak harus secara formal. Tapi belajar seperti ini terus-menerus harus bersemangat gitu. Ini yang harus membuat kita semangat. Nanti anak kita besar, kita punya cucu. Jadi kita harus punya ilmunya cara mendidik cucu misalnya. Ilmunya cara begini. Itu ya. Dan ya itu tadi lah. Itu Mbak. Sudah. Semoga bisa menjawab ya. Amin. Insya Allah sudah Neng, ini banyak 5 pilar ini yang sudah Neng sampaikan begitu mewakili. Kemudian Neng tadi teman-teman banyak yang minta link berbagi peran. Nah, ini nanti mungkin Oke. Bisa jenengan paringi. Kemudian ini ada yang bertanya media sosialnya Neng Evi. FB-nya FB-nya Neng Evi media sosial. Ya. Ini sekalian nanti teman-teman. Terima kasih. Saya punya Instagram tapi tidak terlalu aktif, Evi Ghazali. Kalau Facebook saya aktif, Evi Ghazali namanya. Tadi pagi sepertinya Ning Mila sempat men-share uploadan saya, itu akun Facebook saya, lebih banyak tulisan tentang pendidikan dan parenting. Kalau mau yang tidak ada iklannya, tapi Facebook saya kan kadang-kadang ada iklan status-status receh gitu ya, gitu. Dan kemarin saya kehilangan 1000 taman secara otomatis karena saya tidak tahu kenapa dulunya itu ada settingan yang teman tidak pernah komen atau nge-like, tidak pernah berinteraksi, itu terhapus secara sendirinya. Gitu. Nah itu saya masih terbuka untuk teman karena teman saya baru 1.500. Pengikut saya 12.000, tapi masih sangat terbuka, monggo. Tulisan saya yang lain yang bisa dibaca di Kompasiana, ada banyak tulisan saya di Kompasiana, dan kemudian ada di rubrik Risalah Cinta. Kalau diklik di Google, itu Risalah Cinta Evi Ghazali. Itu klik, itu tulisan-tulisan tentang pendidikan dan parenting. Di Google aja, ditulis di Google, rubrik Risalah Cinta Evi Ghazali. Risalah Cinta. Besok di Notulen insya Allah kami tampilkan Neng Evi untuk media sosial sama link berbaginya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Neng.
karena masih Monggo, monggo. ada waktu nggih. Ya. Izin bertanya Neng Evi, ini saya ibu rumah tangga tulen. Sering dipandang sebelah mata, jadi kurang pede. Bagaimana caranya supaya bisa tetap pede dan merasa terhormat jadi ibu rumah tangga dan menjadi perempuan yang terdidik, yang tidak punya intinya beliau ini tidak punya pekerjaan lain selain mengurus rumah gitu, ibu rumah tangga tulen. Monggo Neng Evi. Ibu, saudariku, sahabatku yang bertanya, menjadi ibu rumah tangga itu sangat mulia, sangat-sangat mulia. Saya menjadi seperti ini dibesarkan oleh seorang ibu yang katanya hanya ibu rumah tangga. Tapi buat saya, umi saya adalah seorang ibu yang hebat, yang bisa mengajar saya mengaji mulai dari alif bata sampai saya hatam dan hafal beberapa surah, mulai saya belum bisa sholat sampai bisa menjadi imam, mulai saya belum bisa membaca sampai saya lancar menulis, lancar menjadi penulis sampai saya menjadi sarjana. Buat saya, ijazah saya setinggi apapun meskipun sudah S3 jauh lebih tinggi ijazahnya ibu saya yang tidak lulus sekolah dasar. Waktu itu sekolah rakyat namanya SR. Ibu jangan pernah merasa rendah menjadi ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu sangat mulia. Bayangkan dari mulai kita bangun lebih dulu sebelum yang lain bangun, sampai kita tidur paling akhir setelah yang lain sudah tidur. Ini siapa? Ibu. Anak menangis, siapa yang lebih dulu datang? Ibu. Ketika anak belum bisa bicara, siapa yang ngajari anak-anak kita bicara? Ibu kita, perempuan. Ketika anak belum bisa caranya makan sampai bisa membuat makanan sendiri, siapa yang ngajari kita? Anak yang belum bisa baca alif bata sampai bisa lancar mengaji, hafal qul huwallahu ahad, hafal al-fatihah, siapa yang ngajari? Kita. Ibu. Maka menjadi ibu itu sangat mulia. Jangan pernah minder. Saya justru salut pada ibu-ibu yang berada di rumah itu luar biasa. Tekanannya luar biasa. Bosan karena jarang bisa keluar, bisa mengatasi emosinya, bisa mengatasi rasa bosannya. Ini luar biasa, keren banget. Gitu ya. Kalaupun harus keluar, harus membawa anak-anak. Kalaupun ada kesempatan kita main kemana, harus membawa buntut-buntut kita. Ini luar biasa. Jadi siapa lagi yang menghargai diri kita kalau bukan kita sendiri? Kita menjadi berharga kalau kita menghargai diri kita. Orang lain itu nomor 2. Orang lain itu hanya orang luar. Ibu yang paling pertama harus menghargai diri kita adalah diri kita sendiri. Bahkan dulu ketika saya masih murni menjadi ibu rumah tangga, saya setelah menikah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga pure. Punya anak baru umur 1,5 tahun sudah hamil lagi. Anak umur 21 bulan, adiknya sudah lahir dan tanpa pembantu. Saya tahu bagaimana beratnya menjadi ibu rumah tangga. Benar. Dan saat-saat malam hari itu saya biasanya nangis. Capek, lelah, bosan, jenuh, pasti. Saya bisa merasakan karena saya pernah mengalami. Dan saat itu saya selalu lirih memohon kepada Allah, ya Allah, saya ridho dengan kondisi ini. Tolong sehatkan badan dan hati saya. Karena sehat hati itu penting. Kita menjadi waras sebagai seorang ibu ketika mental kita sehat. Ya Allah, sehatkan badan saya, sehatkan hati saya, sehatkan mental saya ridho dengan kondisi ini, dan saya yakin Engkau akan membuat saya bisa berperan lebih banyak pada saat yang tepat. Andaikan saat itu tidak datang, enggak masalah. Kita cukup bahagia melihat suami kita sukses, anak-anak kita sukses, karena di balik orang-orang yang sukses itu ada peran kita. Jadi yang pertama, Ibu, ridho pada kondisi kita. Ini yang membuat kita merasa berharga. Ridho pada apapun kondisi kita saat ini.
Yang kedua, luaskan penerimaan kita terhadap apapun kondisi kita. Kalau kita punya kelemahan, akui itu. Dan bahkan kita perlu mengakui ketika kita ada saatnya kita tidak baik-baik saja, tidak apa-apa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengakui bahwa kita punya banyak kelebihan. Kita punya banyak jasa. Kita harus mengakui bahwa kita memiliki banyak keistimewaan. Kita istimewa sebagai seorang ibu, punya waktu yang sangat luas untuk khidmah pada suami dan mendidik anak-anak dengan leluasa. Betapa banyak orang di luar sana yang bekerja dari pagi sampai maghrib, melihat kita itu, ya Allah, seneng ya di rumah, bisa bersama dengan anak-anak dengan leluasa, bisa menyambut suami datang kita sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi. Itu ya, jadi jangan minder, harus bangga gitu. Dan rasa bangga itu harus dibarengi dengan rasa syukur. Rasa syukur menjadi seorang ibu dibarengi dengan ikhtiar menjadi perempuan yang terdidik. Menjadi perempuan yang terdidik tidak harus belajar di luar, bisa dengan nyantri online. Selamat menjadi ibu rumah tangga yang istimewa, yang luar biasa. Saya salut pada panjenengan. Syukuri itu ya. Oke. Komentar dari teman-teman semuanya, Neng, banyak yang langsung menangis, terharu, berasa dipeluk oleh Neng Evi, dikuatkan oleh Neng Evi. Masya Allah, terima kasih banyak, Neng, sudah menguatkan kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, gitu. Boleh satu kali lagi pertanyaan, Neng? Ini yang terakhir. Ya. Oke. Ini bagaimana komunikasi dengan suami yang sudah bercerai dalam hak pengasuhan anak sebagai seorang perempuan terdidik yang sudah berpisah dengan suami sedangkan anaknya itu ikut suaminya, bagaimana kiat tipsnya, Ning, sedangkan sudah berpisah dan tidak ada komunikasi, ya bagaimana komunikasi yang baik yang harus disampaikan karena kedua belah pihak ada yang sudah berkeluarga seperti itu, Ning, monggo. Oke. Ngapunten, untuk pertanyaan terakhir ini saya tidak bisa menjawab dengan jelas karena saya tidak ingin menghakimi siapapun ya. Ada perempuan-perempuan yang ditakdirkan berjodoh dengan pasangannya sampai seumur hidup, ada yang ternyata jodohnya terputus di tengah jalan dan itu adalah takdir. Syukuri saja semua keadaan, apalagi kalau kemudian kedua orang ini sudah sama-sama mempunyai pasangan. Yang perlu diingat adalah tidak ada bekas anak. Bekas pasangan ada, bekas istri ada, tapi bekas anak tidak ada. Selamanya anak adalah anak, darah daging kita yang berhak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan cinta seutuhnya. Jika memang sudah terpisah, maka upayakan ada komitmen untuk sesekali bertemu bergantian. Karena seorang anak itu membutuhkan sosok orang tua yang utuh. Bertemu secara fisik dengan ayahnya dan dengan ibunya. Apalagi kalau masih satu kota, atau satu provinsi, atau satu negara. Pasti akan mudah untuk bertemu. Yang sulit barangkali adalah komitmennya. Maka harus dibuat komitmen, dibagi waktunya. Kalau belum bisa, tunggu waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Jika sama-sama sudah punya pasangan, maka PR-nya adalah menjaga perasaan pasangan masing-masing. Maka komunikasikan dengan baik. Di awal ketika mau menikah, pasti pasangan yang baru ini sudah tahu kalau menikah dengan yang ini pasti sudah dengan paket, sudah dengan anak. Gitu. Artinya punya mertua dua, punya anak yang mungkin beberapa. Nah, kalau sudah terlanjur menikah lagi, kemudian ada kendala untuk bertemu anak, ya tunggu waktu saja. Sama seperti jawaban yang tadi, pertama komunikasi dengan baik. Komunikasi ini melibatkan pasangan yang baru ya, supaya tidak menimbulkan salah paham. Jadi komunikasikan dengan baik. Yang kedua, cari cara yang bisa membuat kita merebut hati anak kita.
tidak dengan cara yang bisa membuat konflik, tapi merebut di sini menurut saya ya merebut kasih sayang, cinta, dan doanya. Doakan saja. Saya yakin kok orang tua dengan anak angkat yang tidak lahir dari rahim kita saja, itu ada ikatan batin kalau kita memiliki cinta loh. Saya punya 40 anak asuh. Dan itu ikatan emosional kami sangat kuat gitu. Apalagi anak-anak yang lahir dari rahim kita, pasti ikatan emosional kita akan sangat mudah untuk erat kembali ketika kita rajin mendoakan. Dalam setiap usai sholat 5 kali dalam 4 momen terbaik yang nanti akan saya sampaikan di tanggal 14, itu nanti akan saya sampaikan 4 momen itu yang mana saja, dan tentu saja ketika kita mengingat anak kita saat itu, kalau bisa kita mendoakan anak kita. Itu ya, kalau masih bisa diupayakan tolong diupayakan dengan segigih mungkin, tapi kalau tidak bisa, belum bisa, bukan tidak bisa, kalau belum bisa tunggu waktunya sambil terus berdoa. Ditirakati, diridhoi, disowok gitu. Okay? Betul, disowok ngene. Nggih, memang ngene tidak ada mantan anak. Anak sekali menjadi anak ya anak, tidak ada mantan guru. Kali menjadi guru, nggih, guru kita semua gini. Dan yang ada mantan suami, mantan istri memang ada, tapi kalau mantan anak tidak ada gini Evi. Mohon maaf teman-teman, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Jadi tepat pada pukul 21.00 ini kita bisa mengakhiri taklim malam hari ini. Sebelum diakhiri, Neng Evi bisa membacakan doa kepada kami semuanya, menutup dengan doa, dan mungkin ada closing statement dari Neng Evi untuk memotivasi kami bagaimana menjadi seorang perempuan yang terdidik meskipun tidak melalui pendidikan formal. Oke. Monggo Neng Evi. Kalau berdoa kalah sama teman-teman, jadi saya closing statement aja ya. Oke. Terima kasih pada sahabat santri Nova malam ini. Menjadi perempuan memang diciptakan, tapi menjadi perempuan terdidik adalah pilihan. Sahabat, ada kalanya kita tertatih dalam menempuh perjalanan. Terkadang jatuh saat bertemu sandungan. Tapi kembalilah berdiri, sahabat. Bangkit kembali. Demi banyak hal yang membahagiakan bagi diri sendiri, untuk keluarga, dan semua yang kita cintai. Setelah ikhtiar dan doa tak putus, yakinlah, kita akan menerima takdir terbaik dari Allah. Tetap menjadi orang baik ya, yang tak lelah belajar dan berbagi. Semoga keberadaan kita selalu memberi manfaat untuk pasangan dan anak kita, juga untuk lingkungan dan sesama. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini para sahabat santri online Nova. Saya merasa bahagia bisa bersama dengan panjenengan semua. Saya merasa beruntung bisa berada di antara panjenengan malam ini. Semoga kita senantiasa bisa terus belajar dan berbagi, menjadi perempuan yang terdidik, menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kita, menjadi suami yang menjadi istri yang berkhidmat untuk suami kita, dan menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita, menjadikan kita pribadi yang bahagia dengan semua peran kita, dan semoga kita diberi
keberkahan yang berlimpah selama-lamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon diterima saya sebagai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.